Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan sehat, terutama kesempatan iman Islam. Mudah-mudahan kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu dan selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, dengan rendah hati kami mohon maaf pagi ini ada trouble, ada salah teknis, dan ini kesalahan kami, terus terang dari kesalahan kami. Yang seyogyanya Bapak Ustadz Dr. Haji Arifin MSI yang sudah terpampang di player dan sudah menjadikan undangan insya Allah 1 minggu sebelum hari ini atau H-6 sudah beredar, namun beliau hingga jam ini belum terlihat rawuh, sehingga mudah-mudahan beliau tetap akan rawuh setelah kita hubungi tadi, hanya agak terlambat. Mudah-mudahan di pagi ini kita tidak banyak aktivitas sehingga kita tetap sabar menunggu hingga Haji Muhammad Arifin ini rawuh. Namun sebelumnya akan ada informasi-informasi yang barangkali perlu kita ketahui dari Bapak Ustadz Joni. Apa yang nanti disampaikan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Joni, apa yang disampaikan barangkali sedikit ya ceramah gitu ya. Monggo. Sebelumnya mari kita awali dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Joni. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak-bapak PJM dan para jamaah pengajian Ahad pagi yang bermanfaat beserta para ibunda hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita selalu menyanyikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha luas, maha meluaskan, Allah yang maha tinggi dan maha meninggikan. Mudah-mudahan pengorbanan kita semuanya untuk thalabul ilmi di kesempatan pagi hari ini dapatkan berkah, dapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemberat
menjadi amal kebaikan kita, sehingga menjadikan wasilah kita oleh Allah kita didapatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta cinta mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah dikuatkan, diteguhkan imannya, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya terlibat campur ya untuk belajar menggantikan Al-Ustadzina Haji Arifin. Yang hari ini mungkin insyaallah dalam perjalanan menuju ke tempat kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah melancarkan perjalanan beliau untuk bisa hadir di tempat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sederhananya kita itu seperti hari ini itu adalah hal-hal yang kadang-kadang di luar rencana kita, di luar rencana kita. Nah, sesuatu yang di luar rencana kita itu maka perlu kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik. Apa Ibu? Yang terbaik. Nah, ini adalah yang harus kita yakini bersama, bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Maka perlu kita yakini bahwa seluruh apa yang di luar kendali kita itu adalah yang terbaik. Maka saya mencoba untuk memberikan gambaran pada kita semuanya bahwa kita ini semua yang ada di luar kendali kita sebetulnya adalah tangan-tangannya Allah. Nah, ini adalah persoalan, ini adalah persoalan kita bersama. Jadi begini Bapak Ibu, saya sedikit mencoba ilustrasi ini saja dulu. Nah, Bapak Ibu, ini lihat, kalau Bapak ada dua ini ya, ada satu yang aqua 2 ini, ya, aqua 2 ini yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ketika kita melihat dua kimas, ada dua kimas, maaf ya, kimas itu ya, dua kimas Bapak Ibu ya, dua kimas ini, maka kita melihat dua bagian yang ada di dalam kimas ini. Satu ada tempatnya, satu ada apanya Pak? Ada isinya, ada airnya. Gitu oke? Ada dua ini. Maka ketika kita ingin mendapatkan air ini, ya, intinya kan kita ingin mendapatkan apa Bapak Ibu? Airnya, gitu ya. Kita ingin mendapatkan airnya. Nah, maka ketika kita satu ambil, misalnya mau izin saya coblos begini. Saya minum, Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah saya minum, kemudian ada pilihan dari kita, ya, dari jenengan. Dan saya Mas Sarjana misalnya, ketika disuruh pilih yang mana Pak ya? Ketika ada yang coblosan sama yang belum. Kalau saya sesuai hati nurani saya pilih yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Iya. Oke, terima kasih sebelah kiri ke Pak Yani. Ya. Terima kasih sebelumnya Mas. Saya kan sebelah kiri ya. Belum saya pegang Bapak Ibu ya. Belum saya pegang, belum saya buka. Pak Yani pilih yang sebelah kiri. Oke. Pak Yani kalau mau minum diapakan coba Pak Yani? Sekarang silakan diminum Pak Yani. Oke, kalau saya diperintah, saya laksanakan. Oke, siap. Saya tusuk. Oke. Terus diapakan Pak Yani? Sebelum terus, saya harus baca basmalah dulu. Oke, sip. Oke, Pak Yani. Baca basmalah sudah ya?
Pak Yan kenapa tadi kok pilih yang kanan? Dawang tadi sudah dinurani saya. Oh gitu ya? Nggak bisa. Baik, logikanya kan gini ya. Kan tadi tak kasih yang ini, tinggal lep saja gitu Pak Yan, nggak perlu ribet ngambil coblosannya, nggak perlu ribet nyoblos, artinya tinggal lep begitu aja. Logikanya begitu kan ya? Iya. Nah, tapi kenapa Pak Yan milih yang sebelah kiri selain nurani? Karena yang sebelah kanan sudah jenang minum. Oke, sudah diterima. Terima kasih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gambaran ini adalah Pak Yana tadi itu kepinginnya sih rezeki ya, kita ngomong rezeki sekarang ya. Air itu ibarat saya rezeki ya. Kemudian ketika Pak Yana kepingin, maka Pak Yana kepingin rezeki yang steril, betul ya kan? Ya, yang steril gitu ya, yang steril ya. Tapi ketika Pak Yana kasih yang sudah ada, sudah saya coblos, tinggal minum saja, dia nggak mau. Biasa juta nggak mau. Nggak mau gitu ya, dia nggak mau. Logikanya begitu, nggak mau beliau. Tapi sederhana begini Bapak Ibu, bisakah satu Pak Yanen itu tadi itu ketika mau airnya tidak pegang tempatnya, bisa nggak? Bisa betul dulu? Dan bisa. Setelah itu Pak Yanen minum habis, Bayan ya. Setelah habis biasanya tempatnya diapakan Pak Yanen? Dibuang ke sampah, betul? Clear? Dibuang ke sampah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi sebuah persoalan dan sebagainya, ketika kita kepingin sebuah rezeki yang hadir dalam kehidupan kita, maka mau nggak mau kita harus pegang dulu tempatnya. Pegang apa Bu? Tempatnya dulu. Tempatnya itu Pak Yana nggak mau. Tempatnya itu aja Pak Yana akan dibuang. Iya kan? Iya kan? Tempatnya itu akan dibuang sama Pak Yana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menghadirkan rezeki sama kita itu kadang-kadang, dan itu dibarengi dengan persoalan. Apa persoalannya? Kita nggak mau. Aku persoalan. Aku mau tempatnya. Aku mau bungkusnya. Halo? Halo? Sejenengan kalau gitu banyak Ustaz Adija ya. Coba ya. Ya, kita nggak mau tuh Bapak Ibu tempatnya. Gini Bang Ge, aku mau persoalannya. Saya nggak mau persoalan. Saya nggak mau tempatnya ini. Logikanya, mungkin nggak saya kasih ke Pak Yanen airnya, Pak Yanen, nah, misalnya ini Pak Yanen, Pak Yanen ini kopinya bus begitu, mungkin Pak? Nggak mungkin, Pak Yanen nggak mau, dan dia nggak bisa menangkap airnya, nggak bisa menangkap rezeki. Artinya apa Bapak? Ketika persoalan-persoalan hadir dalam kehidupan kita, sebetulnya itu Allah sedang mempersiapkan rezekinya. Allah sedang menyiapkan rezeki untuk kita semuanya. Kita ngomong rezeki Bapak ya. Sudah seperti tadi, Pak Yana nggak mau terima apa tempatnya setelah dia minum, tapi dia akan buang tempatnya itu. Tapi bisa nggak Pak Yana menerima airnya sebelum memegang, sebelum menerima tempat? Dalam hidup kita Bapak Ibu, maka setiap persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kita, sejatinya itu adalah akan ada rezeki yang akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau yang sering kita pelajari dalam ilmu paradox of Candy, ya, paradox of Candy. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sadar innama al-usri yusra, fa innama, setiap ada persoalan pasti ada solusi. Bapak Ibu, ayatnya itu kan muncul pertama apa? Persoalan, masalah. Allah ketika hadirkan persoalan dalam hidup kita itu sudah menyiapkan solusinya. Allah ketika ngasih tantangan dalam hidup kita sudah menyiapkan solusi.
Gak mungkin Pak Yana tadi itu bisa minum air tanpa memegang dulu tempatnya. Maka kita nggak boleh marah, kita nggak boleh kepada Allah ketika dikasih tantangan. Apakah itu harta kita? Apakah itu anak kita? Apakah itu persoalan bisnis kita? Apakah itu persoalan lembaga kita? Apakah itu persoalan instansi kita? Apalagi dalam hidup kita pribadi. Maka harus kita terima itu. Ya, ketika Allah hadirkan persoalan dalam hidup kita, maka langkah pertama adalah as-sabru bi sabmatil ula. Sabar itu bukan pertama. Jadi kalau sabarnya besok itu delay, Pak. Apa delay? Pesawat itu delay. Ya, ketika delay, maka ya rezeki kita nggak dapat. Tapi ketika Allah sudah kasih ke kita sebuah persoalan, yes, ya Allah, dalam hati, yes, terima kasih ya Allah, ku terima ini ya Allah, ku siap menerima ya Allah, insya Allah akhirnya akan dapat. Bapak itu yang dimulakan oleh Allah. Gambaran-gambaran seperti ini ketika kita hadapi dalam dunia realita itu tenang hati kita, insya Allah. Sehingga hal-hal yang ada di luar kendali kita itu sebetulnya adalah tangan-tangannya Allah yang mau menaikkan derajat kita ke lebih yang lebih tinggi dalam kehidupan apapun, keluarga kita kah, instansi kita kah, ataupun bisnis kita kah. Maka saat kita tidak siap menerima di awal itu, maka ya kita nggak dapat airnya. Ketika Pak Yana tadi nggak mau menerima tempatnya ini, ya beliau nggak akan dapat airnya, beliau nggak akan dapat rezekinya, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya hal-hal seperti ini mungkin sama-sama belajar, gitu ya. Pak, misalnya bagaimana kalau saya dikasih ujian yang lebih berat, gitu? Tidak ringan, gitu ya, tidak ringan. Maka kita semuanya harus meyakini bahwa inna ma'al usri, bahwa Allah itu sudah menyiapkan apa yang akan hadir dalam kehidupan kita mesti akan melalui sebuah persoalan. Tapi jangan kita kemudian menjadi hamba-hamba yang menantang persoalan, jangan. Ya, jangan sampai kita menantang persoalan. Oke ya Allah, kasih saya lagi ya Allah, gitu ya. Tapi ketika itu Allah hadirkan dalam kehidupan kita, maka kita harus siap menerimanya dengan sabar. Sabar di mana? Sabru bi sabnatil ula. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ketika kita menerima sebuah tantangan itu kita mengeluh. Yang mengeluh inilah yang nggak boleh. Kata guru saya, hati yang berdebar, hati yang bergejolak itu rezeki nggak mau datang. Jadi hati itu harus tenang. Bagaimana cara bertanya? Ala dzikrillahi tatma'innal. Maka ketika kita ada persoalan, maka kenapa kok kita diminta suruh wudu dulu, setelah itu suruh sholat? Artinya apa? Itu untuk menenangkan hati kita ketika kita ada persoalan-persoalan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita kadang-kadang kita menolak semuanya itu. Ya, kita menolak semuanya itu. Misalnya nih, yang kecil aja, sandal kita itu hilang pas ke masjid, gitu ya. Pas ke masjid kita pakai sandal bagus, kemudian kita pulang nggak ada sandalnya. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan Bapak Ibu, wah, ini masjid ini wapi kok ngomongnya nggak api, misalnya begitu, kita mungkin. Atau bahkan kita orangnya sholat semua kok sandal saya yang bagus itu hilang. Itu menyalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, faktor-faktor inilah yang harus kita kuatkan dalam diri kita, bahwa
semua apa yang ada dalam kehidupan kita itu adalah tangan-tangannya Allah yang ingin menaikkan derajat kita. Kita nggak bisa itu menerima airnya tanpa memegang bungkusnya. Kita nggak bisa itu akan menerima sebuah rezekinya ketika kita tidak melalui persoalan-persoalannya. Mau naik kelas saja ada ujiannya, ya. Mau naik peringkat saja harus ada ujiannya, ada tantangannya. Anak kita harus belajar, kita harus mandiri dan seterusnya. Tantangannya itu. Maka sepantasnya kita sebagai seorang mukmin, al-mukminun qawwamun. Mukmin itu harus kuat. Kuat tangguh tanpa menyerah, lelah dan biasa. Lelahnya kalau untuk lillah, insya Allah berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini kita mau nggak mau tantangannya adalah makin besar. Ya, kalau saya bicara di tingkatan pendidikan, ya, kita ngomong di tingkatan SMP dengan tingkatan madrasah aliyah itu berbeda sekali Bapak Ibu. Kalau karakternya anak-anak tingkat SMP itu adalah mengarahkan, mendidik agak sedikit keras begitu. Tapi kalau tingkatannya madrasah aliyah, nama kita di YPI itu beda lagi sudah. Kita kalau dengan anak itu adalah partner, teman, ya, partner. Mereka itu partner kita dalam mengajarkan, mendidik, mengarahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kita menghadapi persoalan-persoalan baik di dunia pendidikan kita, di anak-anak kita, maka perlu adanya konsep seperti tadi itu. Ketika anak kita itu punya persoalan, wah ini tantangan. Ya. Saya harus bersama ini. Ya. Kita harus tanggung, kita harus punya caranya. Kita nggak menyalahkan mereka. Karena sejatinya menyalahkan mereka itu sama halnya kita sedang menyalahkan Allah. Kenapa? Di luar skenario kita adalah tangan-tangannya Allah. Ketika kita menyalahkan mereka, ketika kita membuat mereka gak nyaman hatinya, maka sebetulnya kita sedang menyalahkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita, meneguhkan kita untuk bisa kuat menghadapi setiap persoalan-persoalan ini. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semuanya Allah kekuatan bisa istiqomah dalam hidupnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Arifin sudah rawuh. Terima kasih sekali Pak Joni yang telah mengisi waktu, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita sudah menunggu-menunggu. Maka untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Dr. Haji Arifin MSI. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa man fihinna la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku semuanya, ibu bapak yang saya hormati, tentu yang pertama kali dalam sejarah hidup saya gitu ya, itu jadwal ceramah lupa saya gitu. Itu mungkin karena semalam saya sakit gitu ya. Terus pagi hari tadi anak saya sakit, saya harus jadi blank semua. Ya Allah gitu. Tapi alhamdulillah
Allah takdirkan 15 menit dari saja ke sini sampai itu saya nggak tahu. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati. Astagfirullah. Sudah Bapak yang saya hormati, tema yang kita akan bahas 1 jam lebih, sabar ya, yaitu berkaitan dengan esensi kehadiran kita dalam hidup. Dan ini sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menjadi seorang pemimpin dan bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin. Kalau kita bicara tentang konsep kepemimpinan Bunda Bapak, jangan dikaitkan dengan agenda sosial politik apapun. Ini frame yang perlu kita tandaskan. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW itu bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dirimu itu adalah pemimpin dan kamu akan selalu dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin. Nah, kita merujuk pada firman Allah di surat Al-An'am ayat terakhir. Nanti saya akan kirim ringkasan kajian ini. Kita perlu hafal, kalau perlu surat Al-An'am dimulai ayat 160 sampai 165. Itu kita kalau bisa sebagai hamba Allah itu menghafal, dan setiap sholat paling tidak sehari semalam itu dalam rakaat salah satu kita baca ini. Karena itu sangat mendasar sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wa huwal ladzi ja'alakum khalifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ada 5 konsep yang ini harus kita pahami dengan baik. Kalau ini kita pahami Bunda Bapak, insya Allah selesai segala persoalan hidup kita, baik dalam kaitannya sebagai seorang individu maupun dalam kaitannya dengan kehidupan kelompok. Baik, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalifal ardh. Itu bahan pemahaman yang kita bisa pahami itu adalah Dia Allah menciptakan kita semua laki perempuan ini dalam format khalifah fil ardh. Kalau kita memahami khalifah fil ardh, maka kita harus paham kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi misi hidup kita ini mengemban posisi sebagai pemimpin, dan kita mesti setiap ucapan kita, tindakan kita, langkah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang kedua, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Bahasa teksnya, Dia mengangkat di antara sebagian Anda di posisi yang lebih tinggi dari yang lain. Itu artinya Bunda Bapak, konsep pertama bicara tentang dirimu adalah pemimpin. Konsep kedua bicara tentang di antara Anda ini akan diangkat oleh Allah sebagai pemimpin. Nah, ketika kita berpikir tentang di antara Anda diangkat oleh Allah sebagai pemimpin, itu berarti pemahaman kita bukan pepesan kosong, tapi Allah akan menakdirkan seorang pemimpin kelompok karena pilihan Anda. Oleh karena itu konsep ketiga adalah liyabluwakum fima atakum. Paham? Liyabluwakum fima atakum itu konsep dirimu sebagai pemimpin khalifah fil ardh dan konsep dirimu sebagai pemimpin jamaah itu adalah ujian. Kalau kita paham ayat-ayat Al-Quran, kalimat liyabluwakum itu pasti ada kaitannya bahwa ujian itu ketika kamu berhasil menghadapi ujian harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemahaman kita ketika kamu memahami dirimu sebagai pemimpin dan ketika kamu memilih seorang pemimpin tidak berdasarkan Al-Quran
maka kamu tidak akan pernah bisa menghadapi semua ujian. Oleh karena itu konsep yang keempat adalah inna rabbaka syariqul liqam. Sungguh Tuhanmu itu ketika memberikan siksa kepada kamu begitu cepat. Baik, fokus di sini. Bunda Bapak yang saya hormati, konsep pertama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardh. Pertanyaan kita, apa saja yang akan ditanyakan Allah kepada kita nanti ketika kita menghadap Allah? Para ulama sepakat ada 4 hal. Saya mengawali dari fatonah. Umumnya diawali dari sidik. Sidik awanah tabligh fatonah. Saya awali dari fatonah. Ini penting sih Pak. Sebab fatonah itu adalah orang yang sanggup membangun kualitas berpikir yang cerdik, cendekia. Orang yang selalu berpikir, bersikap, mencerahkan dan berkemajuan. Istilah Al-Quran sering disebut dengan ulul albab. Baik, diperhatikan dengan baik. Di dalam Al-Quran itu Bunda Bapak banyak sekali ciri ulul albab. Di Ali Imran 191 ada 4. Kemudian di Ar-Ra'd ayat 19, 20, 21, 22 ada 7. Saya lebih memilih yang Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22. Ada 7. Diperhatikan dengan baik. Dan ini nanti kita akan selalu ditanya oleh Allah. Yang pertama, kenapa? Oke. Baik, Bunda Bapak yang saya hormati ya. Yang pertama, ciri ulul albab. Kita nanti akan ditanya oleh Allah, apakah kamu sepanjang hidupmu betul-betul memegang teguh prinsip kaidah sebagai seorang ulul albab? Pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Ulul albab itu adalah orang yang betul-betul memegang teguh sumpah janji yang telah dia ucapkan di hadapan Allah. Saudara, ketika kita masih di dalam rahim, kita itu sudah bersumpah janji di hadapan Allah dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita yang hadir di insya Allah dalam sehari semalam itu bersumpah di hadapan Allah itu minimal 17 kali. Minimal. Berapa? Dari kalimat yang sangat indah yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, hanya kepadamu ya Allah aku patuh, hanya kepadamu ya Allah aku taat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku tergantung, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan, hanya kepadamu ya Allah aku pasrahkan seluruh totalitas hidup saya. Pertanyaannya adalah, betulkah seperti ini? Sekarang kita evaluasi berkaitan dengan warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Itu artinya memilih pemimpin. Saya panjenengan kalau memilih pemimpin tidak berdasarkan Al-Quran, atau kalau panjenengan memilih pemimpin sampai itu mengerti membaca Al-Quran, lalu sampai memilih pemimpin tidak bisa membaca Al-Quran, sampai sudah masuk kategori walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, orang yang suka melanggar sumpah janji yang telah dia ucapkan di hadapan Allah. Duh, jelas ini Al-Quran. Jadi ciri ulul albab itu alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Dia betul-betul memegang teguh janji ikrar yang telah dia ucapkan di hadapan Allah, dan dia tidak mau melanggar sumpah janjinya. Ada sebuah hadis sahih Bukhari Muslim
Ada 3 dosa besar dan terbesar. Besar terbesar, bi akbaril kabair kata Rasulullah. Satu adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua, wa aqul walidain, durhaka kepada ayah dan ibu. Yang ketiga, wa qalu zur, dia sering mengucapkan sumpah palsu. Astagfirullah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, orang sebaik apapun ibadahnya, ketika melanggar salah satu ini, sudah dipastikan masuk neraka. Nah, sekarang ini masih bagian ciri fatona yang disebut ulul albab. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, Masya Allah, astagfirullahaladzim, kita harus betul-betul sangat khawatir, udah Bapak. Seseorang itu di dunia pasti dilaknat oleh Allah, pasti dilaknat oleh Allah. Di akhiratnya nanti dia disiapkan tempat yang paling hina, itulah neraka jahanam. Mereka itu siapa? Nah, orang yang melakukan 3 hal. 1, walladzina yaquduna 'alallāhi bi ba'di mitsāqih. Orang yang suka melanggar janji, sumpah yang dia ucapkan di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi nyatanya tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saudara, kalau kita mencari rezeki yang haram, itu sudah melanggar sumpah janji. Saudara, sampaian sebagai ayah dan ibu tidak mendidik anak bisa membaca Al-Quran, melanggar sumpah janji. Yang kedua, walladzina yaqta'una ma'allahi bi ayyusara, orang yang suka memutus tali ikatan cinta kasih dengan sesama. Orang yang suka memutus tali ikatan silaturahim. Saudara. Yang ketiga, wa yufsiduna fil, orang yang suka terlibat dalam rekayasa kejahatan dalam hidup di dunia. Astagfirullahaladzim. Nih, nanti ada pemilu. Siapa yang curang dijamin masuk neraka. Wa yufsiduna fil ardh, terlibat dalam rekayasa kejahatan dalam hidup. Loh, ini Al-Quran yang benar. Oleh karena itu, Bunda, Bapak saya yang saya hormati, ketika kita melaksanakan, memahami, memaknai wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Hati-hati ya. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti yang kita pilih itu adalah pemimpin yang bisa menyeret kita masuk neraka. Tidak ada dalam Al-Quran, Bunda Bapak, rakyat menyeret pemimpin masuk neraka. Tidak. Yang ada adalah pemimpin menyeret rakyat masuk neraka. Dibaca dalam surat Al-Qasas ayat 41. Ada kaitan Al-Qasas 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Itu dalam konteks di dunia. Dalam konteks di akhirat. Dia aku takdirkan, kata Allah ini. Dia aku takdirkan menjadi pemimpin kamu karena pilihanmu, dan dia akan menyeret kamu masuk neraka. Di dalam neraka tidak akan kutolong, tidak akan kutolong. Terus dalam konteks di dunia ini, wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal makruhin. Coba perhatikan, pemimpin yang sampai pilih, yang betul-betul kualitas fatonanya di bawah kita, gitu ya, di bawah kita. Loh, apakah harus di atas kita? Ya jelas, Al-Quran mengatakan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Jadi pemimpin yang harus kita pilih adalah orang yang kualitasnya di atas kita. Kalau kita memilih di bawah kita, sampean termasuk orang yang mendustakan sumpah janji. Tuh. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Pemimpin yang kau pilih yang zalim tadi,
di dunianya selama kepemimpinannya akan selalu aku ikuti dengan laknatku. Astagfirullahaladzim. Tuh, apa tidak jelas? Ini Al-Quran. Jadi kalau ada bencana demi bencana terus menerus dalam masyarakat, penderita terus menerus. Menurut Al-Qasas ayat 42, sebabnya adalah top leadernya, pemimpinnya yang gagal, yang zalim. Allah kan bilang itu, wa atba'nahu a'immatan wa atba'nahu fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqburin. Oke. Sekarang ciri masih fatona. Ciri fatona ulul albab yang kedua. Masya Allah, udah tak sibuk tadi. Waladina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Fatona itu, ulul albab itu, dia selalu sanggup membangun ikatan silaturahim, membangun ikatan cinta kasih, tidak memfitnah sana sini, tidak mengadu domba sana sini, tidak terlibat dalam persekusi. Kalau pemimpin yang dibidik itu adalah para ulama, para ustaz yang menyampaikan kebenaran, lalu dipenjara, astagfirullahaladzim. Terus wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ciri yang ketiga, orang ulul albab itu Bunda Bapak, dia sepanjang hidupnya hanya takut sama Allah, hanya takut sama Allah, tidak takut sama pemimpin. Coba kita lihat sekarang, pemimpin bawah takut pada pemimpin atasannya, takut sama pemimpin atasannya. Astagfirullahaladzim, itu sudah masuk kategori syirik. Baca surah Al-Isra ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allah ilahan akhar fataq'uda madhmuman madhura. Di ayat 39-nya hampir sama redaksinya. La taj'al ma'allah ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Ini Allah yang bilang, kamu jangan sekali-kali mengakui aku Tuhanmu, tapi ketika kamu melaksanakan sesuatu perbuatan apapun, masih terbesit dalam hatimu dan pikiran kamu karena selain aku. Kalau itu yang terjadi kondisi hati dan pikiran kamu, aku pastikan kamu, aku hinakan kamu, dan aku celakakan kamu, kata Allah. Itu di ayat 22. Di ayat 39 surat yang sama, jangan sekali-kali kamu mengakui aku Tuhanmu, tapi ketika kamu melakukan sesuatu perbuatan masih terbesit dalam hatimu dan pikiranmu selain aku, fatul fi jahannama maluman madhura. Aku pastikan kamu akan kucampakkan dalam neraka jahanam dan tidak akan kutolong selamanya. Coba saudara. Jadi ketika kita melakukan sesuatu masih karena teman kita, karena orang lain, karena atasan kita, astagfirullahaladzim, itu termasuk dosa besar dan terbesar bi akbaril kabair. Coba ya, kita itu kok mestinya harus merenung gitu ya. Ya Allah, orang sholat kok dikatakan celaka. Loh, orang sholat kok celaka? Tahu kan? Wailul lil musallin. Mestinya orang sholat itu tidak celaka. Tapi kenapa orang sholat celaka? Persoalannya adalah syirik khafi ini, sahur dan ra'ud. Nah, saudara. Jadi wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
Ciri yang ketiga ulul albab itu, dia hidupnya hanya takut sama Allah, dan ketika dia melakukan suatu perbuatan apapun, dia takut perbuatan itu nanti akan menumpuk amal-amal jeleknya di saat dihisab di yaumil qiyamah. Sampai akan memilih pemimpin yang dia takut hanya sama atasannya. Yes, sampean termasuk. Gitu. Kurang jelas toh? Siapa tahu pemimpin-pemimpin? Dia tidak mandiri dia hanya takut sama atasannya. Maka dia tidak takut sama Allah, tapi takut manusia. Orang-orang ulul albab itu berprinsip, aku akan memilih diriku, memilih orang lain dalam posisi kullukum ra'in. Individual is leader. Dan ketika dalam proses wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat adalah yang lebih baik dari kita. Sekarang yang keempat, masih faktor. Di ayat 22 itu ada 4 ciri. Jadi ayat 20 satu ciri itu berkaitan dengan tauhid, yang 21 dua ciri berkaitan dengan proses human relation. Nah, yang ke-22 ini 4. Satu adalah berarti ciri yang keempat, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Perhatikan dengan baik Bapak. Orang faktornya itu ulul albab itu, dia betul-betul memegang teguh prinsip sikap mental sabar. Syekh Imam Ghazali, Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahumullah, para mufassirin menjelaskan yang dimaksud walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar di sini adalah konsisten, istiqomah, memegang teguh prinsip Al-Quran. Itu benar, Bapak. Jadi sabar di sini bukan sabar dalam kategori yang ke-1. Ada tingkatan sabar 1, 2, 3, 4. Tapi yang dimaksudkan di ayat ini sabar itu adalah tingkatan top nomor 4, istiqomah. Sabar yang pertama itu kan ketika kita dapat sakit, kita menerima dengan baik, tulus, lalu kita selalu bilang wa idza maritu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, hanya Engkau ya Allah yang menyembuhkan. Kau datang ke dokter sebagai perantara, tapi Allah tetap sebagai penyembuh. Al-Quran yang bilang seperti itu, wa idza maritu fa huwa yashfi. Ya, astagfirullah. Jadi begitu. Lalu sabar yang kedua, Bunda Bapak, ketika sampai mendapatkan ucapan negatif orang lain, difitnah, dicaci maki, sampai membalas. Ini artinya sesama, ya. Sama, membalas dengan ucapan yang menyelamatkan, tidak membalas dengan ucapan caci maki. Itu Allah bilang di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu kalau kita pahami akan lebih kontekstual. Hambaku, aku Tuhanmu Maha Kasih, Maha Sayang, begitu sangat mencintai kamu ketika kamu menyikapi hidup ini dengan penuh kelembutan hatimu dan pikiran kamu. Ketika kamu mendapatkan ucapan negatif orang lain, kamu membalas dengan ucapan yang menyelamatkan. Aku sangat mencintaimu. Agak berat saudara melaksanakan sabar kedua ini daripada sabar pertama. Ketika sampean sakit, yang merasakan sakit diri sampean sendiri. Tapi kalau sampean difitnah, yang merasa sakit bukan sampean sendiri, bisa istri, bisa anak. Agak berat. Sabar ketiga agak berat lagi, yang namanya sabar mengendalikan nafs. Masya Allah, ini sudah menyangkut totalitas hidup kita, harus dikendalikan nafs kita, karena nafs kita itu cenderung jahat. Inna nafs la'ammaratun bisu, saudara. Ngomong itu loh bisa saja jelek. Totalitas agak berat. Makanya Nabi bilang, kita sudah kembali dari perang besar, kita akan memasuki perang yang lebih dahsyat. Itulah perang melawan hawa nafsu. Tapi saudara, ada sabar yang paling puncak, itu yang disebut istiqomah.
Sehingga kata Allah di dalam surah Al-Jin ayat 16 itu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'al ghadaq. Ayat ini suka sekali saya baca ketika sholat malam gitu ya. Tentu dalam rangkaian yang lain. Wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'al ghadaq. Itu kalau kita pahami agak lebih leluasa itu begini. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya kamu di sepanjang sisa usia hidupmu kamu betul-betul istiqamah, konsisten memegang teguh perintahku, aku akan tumpahkan barokahku kepadamu luar biasa banyaknya, seperti aku menumpahkan air hujan yang sangat deras di atasmu. Jadi kalau secara personal kita punya masalah banyak, sebabnya karena tidak istiqomah memegang teguh Al-Quran. Kalau rumah tangga kita penuh masalah karena kita tidak memegang teguh prinsip Al-Quran dalam membingkai rumah tangga. Kalau masyarakat ini penuh masalah, para pemimpinnya tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Itu Allah yang bilang, lasqainahum ma'al ghadaq. Oke. Coba baca dengar, ini menarik, bisa dibaca, dikaji berjam-jam. Al-Baqarah 155, coba. Ada 5 ujian yang selalu akan kuhadirkan di sepanjang hidupmu, maka selesaikan menghadapi ujian itu dengan membangun sikap mental sabar. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat. Kalimat yang begitu indah, wabasyiri sabirin. Bahasa teksnya, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Tapi bahasa kontekstualnya adalah selesaikan menghadapi 5 masalah yang sangat kunci dalam hidup dengan membangun sikap istiqomah. Oke, saya bertanya, demi warofa ba'dakum fawqa ba'din darajat tadi, dan demi mewujudkan liyabluwakum fima atakum, dan demi tidak mendapatkan siksa Allah yang cepat, inna rabbaka sari'ul iqab, maka ketika kita memilih pemimpin, betul-betul kualitas istiqomahnya di atas kita. Begitu. Kalau sampean memilih dia di bawah kita, sampai masuk kategori Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Kamu orang yang melanggar sumpah janji yang telah kamu ucapkan setiap siang malam kepadaku, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yes, jelas. Oke. Sekarang yang berikut, masih kalau saya membahas ini 1 jam, masih patonan ya, masih patonan. Kalau nyanyian di desa-desa dulu waktu saya ngaji itu mesti sidik, amanah, tablet, patonan. Mesti sidiknya didulukan, mestinya patonannya didahulukan. Oke, ciri yang kelima, waqamus shalah, masih di ayat 22. Waqamus shalah, menegakkan sholat, yang dimaksudkan adalah menegakkan sholat secara khusyuk. Oke, sederhana saja. Hati-hati, jangan memilih seorang pemimpin yang kualitas sholatnya di bawah kita. Oke, jelasin. Ciri yang ke-6, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ulul albab itu selalu hati pikirannya terpanggil untuk berinfak. Berinfak itu ada 2, infak wajib namanya zakat, infak sunnah namanya sedekah. Dia lakukan itu secara terus terang atau bersembunyi. Nah, yang ke-7 cirinya, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Nah, ini penting ini. Ini nampaknya puncak. Orang yang selalu alergi terhadap kejahatan. Segitu aja. Bahasa teksnya itu begini, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Itu orang yang selalu
melawan kebatilan dengan kebaikan. Orang yang selalu segera menukar kebatilannya dengan tobat kebaikan. Jadi kasarannya, wa yadrauna bil hasanat sayyi'ah itu adalah orang yang betul-betul anti kedzaliman. Begitu. Lah sampai kok pilih pemimpin yang dolim itu ya Allah, Astagfirullahaladzim. Ini wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Kalau 7 itu dilakukan, dipastikan dia masuk surga. Bahkan di ayat 23, kalau kita melaksanakan 7 prinsip ulul albab itu, Allahu Akbar, Allah katakan, kamu akan kujamin masuk surga berjamaah. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Allah astagfirullah. Subhanallah. Jadi udah Bapak, Fatonah ini begitu sangat mendasar. Ketika kita melaksanakan 7 itu dan tokoh-tokoh dalam hidup kita, kata Allah, surga Jannatu 'Adn milikmu bersama. Kamu akan masuk berjamaah dengan saudara-saudara kamu yang muslim, pendahulu-pendahulu kamu, abauhum, ayah ibu kamu, kakek nenek kamu, wa azwajum, dan pasangan-pasangan hidup kamu, suami istri kamu. Itu. Jadi jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masyaallah, kita kalau baca gitu itu enak, seneng banget. Berarti saya nanti akan masuk surga bersama jamaahku ini. Kita akan masuk surga bersama ayah ibu kita. Kita akan masuk surga bersama pasangan hidup kita. Kita akan masuk surga bersama anak-anak dan cucu-cucu kita. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihi min kulli bab. Malaikat-malaikat itu akan menyambut kita di semua pintu surga itu. Gitu. Ya. Tidak jelas gitu. Pintu-pintu surga di semua penjuru menyambutnya, dan dia mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Salam sejahtera bagi kamu semua, artinya sungguh kamu telah memilih jalan keselamatan. Gitu. Ini semua karena istiqomah kamu, memegang teguhnya kamu pada Al-Quran. Gitu. Makanya Rasulullah ketika di masjid dia ditanya oleh seorang sahabat, seorang laki-laki datang dengan pakaian yang agak lusuh gitu, dari kejauhan nampaknya. Dia lalu tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, berilah satu kalimat nasihat untukku yang membuat aku cukup berbekal dalam hidup dan aku tidak akan kembali lagi tanya. Lalu Rasul mengatakan, kul amantu billah sumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan aku istiqomah memegang teguh perintah Allah. Selesai. Makanya Bunda Bapaknya, di ayat Al-Quran banyak disebut. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia betul-betul istiqomah, konsisten memegang teguh apa yang dikatakan oleh Allah, Allah akan turunkan, hadirkan kepadanya sahabat sejati yang namanya malaikat. Dan malaikat itu akan selalu memotivasi hati pikiran kita dengan kalimat, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas menghadapi hidup. Kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah 155 tadi ya, Allah menguji kita itu nomor 1 melalui pintu hati dan pikiran kita yang sering gelisah, yang sering cemas, yang sering galau. Kenapa itu nomor 1? Sementara yang lain misalnya kamu itu terbatas, nomor 2
Lalu yang ketiga, aku jika melalui pintu harta. Lalu aku jika melalui fisikmu, sehatmu, sakitmu. Yang kelima, aku jika melalui pintu tempat kau mencari rezeki. Kenapa tidak di rezeki nomor satu? Maaf saudaraku, menurut para ulama sufi, sering gelisah, sering takut, sering khawatir tentang hidup ini. Hakikatnya kamu telah melangkah pada satu langkah kejahatan ini. Meski dia seorang profesor doktor, tapi kalau hati dan pikirannya tidak dapat hidayah, penuh kekhawatiran, dia akan melacurkan ilmunya, saudara. Banyak itu teman-teman saya. Maaf, astagfirullahaladzim. Ada grup yang namanya Asosiasi Dokter Muhammadiyah Indonesia. Jadi grup itu anggotanya ratusan, tapi itu khusus para profesor, para dokter Muhammadiyah di Indonesia. Ngeri saudara. Hampir tiap hari itu saya tengkar pada teman saya profesor dokter yang gila-gila mendukung rezim ini. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi kalau orang awam mengikuti rezim ini, itu masih dimaklumi. Ini seorang profesor dokter, saudara. Ada di Malang ini seorang profesor dokter merelakan jabatan sebagai rektor demi menjadi sekretaris kemenangan. Coba itu kan gini. Coba itu. Saya terus tiap hari bertengkar itu sampai sudah ada 5 yang keluar dari grup. Kalau gitu saya keluar gitu. Terus suatu saat grup itu dikunci. Yang bisa mengisi itu hanya admin saja. Dikunci, adminnya ada 5 tajam, marah-marahin. Anda itu ngerti Al-Quran kita. Ayo kita diskusi, kalau perlu 1 bulan. Akhirnya dia bilang, maaf Ustaz, insya Allah minggu depan kita buka. Silakan buka. Sampai itu saudara, ya. Jadi ulul albab itu, masya Allah, menjadi hal yang sangat kunci. Oke, loh, baru satu, ini gak apa-apa. Lebih ya apa-apa. Sekali-sekali gitu loh, sekali-sekali. Kita jangan rusak dunia, ini hari Minggu, sekali-sekali. Karena ini penting, gitu. Sampai kalau konsep memimpin diri sendiri salah, betul-betul sampai nanti akan diadab Allah. Gitu. Kita ini sebentar lagi mati, Bapak Ibu. Kita sebentar lagi mati, gitu. Pasti gitu. Dan ketika kita mati, gitu, udah. Gitu. Kalau kita di dunia masih banyak orang yang menolong, tapi ketika nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong. Yang kita suguhkan di hadapan Allah itu adalah komitmen kesungguhan kita memegang teguh kebenaran, memegang teguh. Oke, sampai mungkin caranya memahami. Kalau sampai paham Al-Anfal 74 itu mengerikan gitu. Soalnya kita baca ya. Di Al-Anfal 74 itu, kalau kau ingin ku sebut sebagai mukmin sejati. Coba. Jadi menurut Allah kita ini belum tentu disebut oleh Allah mukmin sejati ya. Ini Al-Quran yang bilang. Kalau kau ingin ku sebut sebagai mukmin sejati. Yang kedua, kalau kau ingin engkau selalu ku maafkan kesalahan kamu. Kalau kau ingin. Jadi saudara, ketika kita habis sholat, lalu kita astagfirullah, sejuta kali, belum tentu sampai dimaafkan Allah. Belum tentu. Ada salah. Kalau kau ingin ku maafkan semua dosa, kata Allah. Yang ketiga, kalau kau ingin mendapatkan rezeki yang membawa kamu mulia, kamu mulia, istrimu mulia, anakmu mulia, cucumu mulia, lakukan 4 hal. Ayat itu lengkapnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walladzina hajaru walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Coba perhatikan, kalau kau ingin kusebut sebagai mukmin sejati, dosamu kumaafkan dan kamu akan mendapatkan rezeki yang membawa kamu mulia dunia akhirat. Lakukan pada satu, kamu harus membangun kualitas iman yang bebas syirik. Coba, ini berat dan ini banyak terjadi yang tadi saya ilustrasikan, surah Al-Isra ayat 22 dan ayat 39. Syirik itu Bunda Bapak bukan hanya sekedar menyembah berhala, tidak, menata hati dan menata pikiran. Ketika kamu bicara, ketika kamu berbuat betul-betul lillah. Iya. Ketika kita keluar rumah mau berbuat sesuatu, bilang dalam hati, hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha ya Rabb. Hadal birra wat taqwa wa minal amali ya Rabb. Begitu. Jadikan setiap langkah ucapanku ini, tindakanku ini dalam naungan ridhamu ya Allah, selalu jauh dari sesuatu yang tidak kau ridhoi ya Rabb. Begitu. Gitu ya. Oke, yang kedua, wahajar. Hajar itu makna teksnya berpindah, tapi makna kontekstual menurut para ulama, hajar di sini adalah tajdid. Tajdid itu bila orang Muhammadiyah. Tajdid itu adalah innovation. Innovation itu adalah selalu membaharui. Jadi bukan sekedar berubah, tapi membaharui. Membaharui itu adalah seluruh totalitas hidup kita hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Harus lebih baik. Dan esok insya Allah harus lebih baik dari hari ini. Allah letakkan nomor 2 setelah iman. Coba, saudara gue. Nah, yang ketiga, wajadu fisabilillah. Jahada yujahidu jihadan. Itu bersungguh-sungguh. Gitu. Itu bersungguh-sungguh. Jadi dalam segala totalitas itu lebih harus bersungguh-sungguh. Gitu. Itu jihad. Terus yang keempat, walladzina awaw wa nasaru. Kamu harus sanggup membangun sikap mental, suka menolong orang lain, sebagaimana sikap mentalnya kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. 4 hal ini menjadi titik kelemahan orang Islam. Coba tauhidnya. Coba yang kedua, semangat berubahnya orang. Iya nih pancet aja. Ada yang tanya, Ustaz, saya ditanya, untuk apa kamu mikir pemimpin? Kamu pilih siapapun, kamu tetap seperti itu. Jadi kamu memilih atau tidak memilih sama saja. Coba. Itu orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Orang seperti itu mengkhianati kurang lebih 20 ayat Al-Quran yang jelas bicara tentang jihad fi sabilillah. Orang seperti itu jelas tidak ada tajdid. Ada yang bilang begini, demi kekhawatiranku untuk tidak diadab di neraka karena saya tidak tahu orang-orangnya itu, lebih baik saya tidak pilih. Itu pada ketika ini. Dalih kamu demi menghindar siksa neraka karena kamu tidak memilih orang, itu justru kamu masuk neraka. Iya. Kenapa? Ketika kamu tidak memilih, di mana pilihannya itu sudah ada. Fatwa dari para ulama sudah ada. Tidak kamu memilih, tidak kamu milih karena keraguan. Maka kamu kalau mati kata Rasul, subbatum min nifaq. Kamu mati dalam jalan kemunafikan. Hadis sahih. Gitu.
Masih banyak lagi. Jadi saudaraku yang saya hormati, nah oleh karena itu orang ulul albab itu betul-betul harus bersungguh-sungguh melaksanakan 7 ciri tadi ya. Dan ketika kita memilih pemimpin harus kualitasnya di atas kita. Maaf, itu saya pikir tidak terbantahkan. Oke, sekarang yang kedua, masuk sini. Nah, ini lebih ke aplikasi. Kalau Fatona tadi konsep yang memayungi budaya dari sidik, amanah, tabligh, memayungi. Sidik itu adalah bahasa teksnya jujur. Kalau kita itu memahami sidik, lebih pas itu adalah memahami betapa sangat mengerikan tentang dusta. Sebab apa? Allah menyebut kata sidik dalam Al-Quran itu kurang lebih hanya sekitar 150 berapa sekian ayat. Tapi kalau Allah menyebut tentang dusta, itu kurang lebih 261 ayat. Jadi lawan kata sidik itu adalah dusta. Oke, baik, Bunda Bapak. Makanya Rasulullah itu mengatakan di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ini mesti harus kita ingat terus gitu. Jadi Rasul berpesan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya bicara yang jujur itu adalah empunya semua kebaikan hidup. Jadi semua kebaikan hidup itu empunya ada di ucapan yang jujur. Dan kebaikan-kebaikan itu mesti membimbing kamu masuk surga dunia dan akhirat. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya dusta, bohong, tipu-tipu itu adalah empunya dari semua kejahatan hidup. Semua kejahatan hidup itu sumbernya adalah bohong. Bunda, kalau Bunda ditanya satu pertanyaan, seorang istri itu apa yang paling dia takutkan? Apa yang paling dia tidak mau? Apa yang menyebabkan dia sangat sakit terhadap perilaku suaminya? Jawabannya bisa. Ketika suami di depan istri sudah berani berbohong. Sama. Apalagi laki-laki. Saya itu. Laki-laki yang mempunyai ditakdirkan oleh Allah kecenderungan psikologi cipta dan egosentris yang kuat. Apa yang paling dibenci oleh seorang laki-laki suami terhadap istri? Hanya satu. Ketika istri di depan suami sudah berani bernikah, udah rasanya mau nekuk itu sampai mati. Ya memang seperti itu. Itu dalam konteks di hubungan nuklir family ya, keluarga inti. Udahlah, sebesar apapun harta yang Anda miliki, tidak ada arti ketika dua insan yang membangun ikatan cinta sejati itu sudah saling menikah. Itu coba dipelajari dalam sejarah sirah Nabi. Masyarakat jahiliyah yang sangat dahsyat jahiliyahnya itu hanya ditunjukkan oleh satu item karakter jujur, bukan dusta, yang disebut al-amin. Itu budaya. Makanya Allah letakkan ini konsep yang paling utama. Rasulullah juga memberikan contoh konsep yang paling utama dan pertama. Coba. Yang ini direnungkan. Ya Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 10-11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutilal kharrasun alladzina hum fi ghaflatin sahun. Terkutuklah orang yang suka berbohong. Terkutuk kata Allah.
Nah, ada kalimat yang menarik. Itu karena disebabkan kebodohannya dan kelalaiannya yang terlalu. Kesimpulannya, ini kok pas saya kebetulan saya ini orang susul, mengajar memberi kuliah di Visip Budi itu susul organisasi. Tiba-tiba benar, pemimpin yang bodoh itu demi Tuhan pasti isinya bohong. Loh ini di Al-Quran, dan ternyata teori-teori sosiologi saya mengatakan semakin tinggi orang menjadi pemimpin dan semakin bodoh, dia pasti akan beribu juta orang dibohongi. Terbukti bagaimana? Terbukti. Aduh, lawak gitu. Makanya ya bisa angel pada kendalanya ya. Jadi oleh karena itu ya, ini menjadi hal yang sangat fundamental. Makanya ada dalam satu surat itu ya, satu surat tapi Allah mengulang-ulang supaya kita tidak menjadi pendusta terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Ada pertanyaan? Kawan. Oh iya, silakan. Kalau ada pertanyaan, terima kasih. Ya, sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung. Begini, sekarang tahun politik dan juga bukan hanya tahun politik, tapi bulan politik, Ustaz. Negara kita ditentukan kurang lebih 10 hari lagi. Betul. Nah, begini. Kita di lingkungan Muhammadiyah, kita sebagai santri di Muhammadiyah, telah memberikan informasi tentang jihad politik. Jelas itu, baik tersurat atau yang tersirat. Tetapi bagaimana nanti seandainya di antara jamaah kita itu ada yang nyelebram, karena pilihan itu adalah pilihan hati. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi itu boleh kalau kan seharusnya samina wa ata'na, kalau pimpinan kita sudah menyatakan seperti itu. Oke, bagaimana posisinya gitu ya? Iya, itu kemudian mohon statementnya Ustaz kalau ada jamaah teman kita yang nyelentang seperti itu. Terima kasih. Baik. Fungsi dakwah itu hanya mencerahkan dan membawa kita ke arah kemajuan. Tapi yang namanya hidayah itu mutlak milik Allah. Oleh karena itu, hal yang patut kita perjuangkan, saya orang lain menasihati sampean untuk supaya terus memohon doa kepada Allah mendapatkan hidayah. Sampean sendiri sebagai pribadi juga terus dalam hidup ini, kata kunci itu adalah ingin mendapatkan hidayah. Surat An-Nur ayat 21, perhatikan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya' wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Ini penting sekali. Allah memerintah, wahai orang yang beriman, kamu jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu nomor satu, nomor wahid dan paling fundamental adalah kamu diminta untuk berbohong, melanggar sumpah janji. Itu aja. Kalau sampai mempelajari kitab-kitab para ulama ahli hikmah, tasawuf itu ya, sebenarnya inti setan itu hanya satu. Bagaimana kamu mengkhianati sumpah di hadapan Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu saja. Jadi jangan kau ikuti langkah setan. Karena setan itu awal kali sudah bersumpah melawan Allah. Itu. Nah, karena setan itu akan selalu memerintah kamu untuk berbuat keji dan berbuat munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena petunjukku,
kasih sayangku, hidayahku kepada kamu, manusia, kamu selamanya tidak akan pernah terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, tidak akan pernah bebas dari kungkungan setan iblis. Kamu tidak akan bisa selamat. Walakin Allah yuzaki man yasha, hanya aku Allah yang akan mensucikan hatimu dan pikiran kamu untuk memilih jalan yang baik. Oke, jadi apa yang kami sampaikan, apa yang sampean dengarkan, itu apa yang sampean baca, itu semua sebenarnya mengarahkan kita jadilah pemimpin yang bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Sidik amanat tabligh fatona. Ketika memilih pemimpin, pilih marafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Jangan atas pertimbangan dia kerabatku, jangan atas pertimbangan dia adalah kelompokku dan seterusnya. Kalau itu masih terjadi, masih angel kandangane, itulah Al-Quran bilang fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walhum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kalau kita berpikir siksaan yang paling pedih, yang paling menyakitkan, itu adalah tercampurnya hati dan pikiran, terkunci mati dari Allah. Adakah seperti itu Bapak? Ada. Jamaah kita jangan sampai, ya. Karena apa? Karena itu akan membawa bencana hidup. Oleh karena itu, nih pesan pentingnya di dalam surat Asy-Sajdah ayat 24. Itu Allah bilang, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Aku pilih dia menjadi pemimpin. Kita pemimpin. Lalu aku takdirkan dia menjadi pemimpin kamu. Yahduna bi amrina. Kata kuncinya, pilihlah dia ketika dia selalu membimbing dirinya dan membimbing orang-orang lain dengan perintah-perintahku, kata Allah. Itu yang kamu pilih. Lama sabaru, dia betul-betul mampu membangun kualitas sikap mental dirinya dan mengajak orang lain untuk membangun kualitas sikap mental sabar, istiqomah di jalan yang benar. Kata kunci yang ketiga, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dia sanggup meyakinkan dirinya, hati dan pikirannya, dan orang lain itu meyakinkan bahwa ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah, sunnah-sunnah Rasul itu adalah hak paling benar. Nah, jadi saya tidak pernah berhenti, terus ngomong, menasihati teman yang di grup itu, di ayat tidak baik itu, ya nasihat. Ya sampai kapan? Karena tugas saya nasihat. Nah, bukan itu betul, saudaraku. Kalau masih dinasihati terus nggak bisa. Itu yang disebut zaluman jahula. Gitu. Oke, kita tentu berdoa. Kalau kita ingin disebut jihad fisabilillah, ya, masih ada sekian waktu, sampaikan, terutama kepada keluarga ini. Kalau saya kepada anak, istri, boleh, wajib. Tapi kalau panjenengan saya nggak berani. Tugas saya watawasabil haq watawasabil sabr. Tapi kalau kepada kakak adik saya bilang wajib. Ini perintah. Saya nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lahir batin. Nah, kalau saya posisi seperti ini, kewajiban saya hanya bertabligh, menyampaikan. Koridornya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan. Itu koridornya. Koridornya bukan ku anfusakum wa ahlikum nar, bukan. Kalau ku anfusakum wa ahlikum nar, tak paksa, tak tanya. Tapi kalau kepada panjenengan, koridornya adalah An-Nahl 125.
ajak orang lain itu selalu dekat Allah dengan cara bil hikmah. Bil hikmah itu wacana filosofi di atas ilmu. Terus ajak orang lain dekat sama Allah, patuh pada aturan Allah dengan reasoning, dengan penjelasan yang bukti-bukti jelas. Ajak orang dekat sama Allah dengan diskusi, dialog. Udah ngerti apa belum? Begitu. Dan jangan mengklaim gitu. Jangan mengklaim bahwa ini yang paling benar. Kita sampaikan ini alternatif Al-Quran. Kamu silakan memilih. Al-Quran jelas. Kamu mau mukmin silakan mukmin, kamu kafir silakan kafir. Tapi inilah prinsip watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Oke. Jadi saya merasa panjenengan punya keluarga ya. Itu jihad yang nyata, clearkan. Karena itu bagian dari tabligh sampai nanti ditanya oleh Allah. Ya, jadi ketika tabligh. Jadi tabligh kita ini Bunda Bapak ya punya kewajiban menyampaikan gitu. Kan kewajiban menyampaikan bukan tanggung jawab seorang ustaz, bukan. Kita semua punya kewajiban sama, hanya memang disesuaikan dengan posisi kita masing-masing. Kalau panjenengan renungkan ya Al-Imran 142 aja ya, itu kan mengingatkan kita gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu harus menjadi renungan bagi kita. Apakah kau mengira bahwa kamu akan begitu mudah masuk surga? Oh tidak, kata Allah. Tidak begitu mudah kamu masuk surga. Sebelum aku Tuhanmu menyaksikan betul kamu itu betul-betul ada di barisan jihad. Kita datang di sini ini kita sama-sama dalam barisan jihad. Bukan arifin saja. Sampai datang samina, sampai mendengarkan gitu ya. Sampai mengikuti. Itu yang namanya bagian dari jihad. Oleh karena itu ketika ada kajian-kajian membahas tentang Al-Quran, kita jangan sempat untuk tidak mau, kita harus selalu ikut. Karena Rasul bilang, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis sahih riwayat Muslim. Sebaik-baik kamu sebagai hamba Allah, sebaik-baik kamu sebagai umatku adalah engkau yang selalu mengkaji Al-Quran, lalu mempelajari, lalu menyampaikan. Minimal menyampaikan pada hati dan pikiran sendiri, dan menyampaikan pada orang lain, terutama kepada anggota keluarga inti kita. Ibu, ada tadi pertanyaan? Udah? Ayo udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang komitmen tadi Ustaz. Oke. Kita organisasi bawah naungan Muhammadiyah. Oke. Padahal sudah menyerahkan seperti itu tadi. Oke. Organisasi menggunakan pada paslon lain. Oke. Terus dia berdosa pada atasannya atau atasannya juga berdosa pada bawahannya. Oke, bagus saya menangkap. Yang pertama Coba kaget udah, dia bisa tahu. Satu lagi Ustaz. Ya. Yang kedua, ini mungkin lain dari yang tadi disampaikan. Setiap kita sholat itu kan baca Fatihah. Apa setiap Fatihah itu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor 1, ketika organisasi ya kita ambil Muhammadiyah, gitu ya. Di Muhammadiyah itu kepemimpinannya kan kolegial, gitu. Utuh satu tapi banyak. Nah, bisa saja saya sebagai unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang misalnya, ada 11 orang, ada gitu. Di antara 11 itu ke paslon lain. Lalu apakah berdosa pimpinan itu?
yang bersangkutan berbeda, tetapi kepemimpinan kolegial saya wakili untuk keras menunjukkan yang benar. Saya bilang sama dia, jangan sekali-kali sampai itu cukup. Terus terang dia ngomong, dan dia ngomong, saya tidak berdaya. Ya sudah, tapi jangan memaksakan. Hak itu. Dia bilang saya tidak berdaya karena bagian dari struktur. Jadi ya, kalau saya ya persetan gitu. Tapi kan orang itu beda prinsip. Tapi saya bilang jangan mengkontaminasi, jangan memaksa kemenangan. Dia nggak bisa jawab. Hati saya niati di mana-mana saya menjelaskan tentang memilih pemimpin yang mencerahkan dan berkemajuan, dan itu adalah risalah amanah Muktamar Muhammadiyah Solo. Sehingga ketika saya ngomong itu, niat saya mewakili diriku sebagai pemimpin dan saya mewakili diriku sebagai pemimpin jamaah. Nah gitu. Sehingga lembagaku tidak dosa atau pemimpin-pemimpin yang lain tidak dosa. 11 itu ada satu. Dan itu oke saja, itulah dunia. Itulah dunia. Lembaga seperti Imam Muhammadiyah ditambah banyak. Loh masih ada manusia seperti itu. Tak apa gitu. Tapi itu tadi kita kunci langkahnya. Nah, begitu Bunda. Loh, Tor mau balik Muhammadiyah, CNN ada bidadarinya. Ada yang keluar dari grup itu gara-gara peristiwa undang pemilu. Karena saya selalu terus gitu ya, memberikan wacana dan selalu siap berdiskusi dengan tentu data yang valid, sahih, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dia keluar. Padahal dokter, ujung-ujungnya dia adalah ketua bidang keagamaan Partai Merah. Waduh. Batin apa yang kau cari? Tapi itulah pilihan hidup manusia. Gitu budaya. Dan kita nggak perlu semuanya Allah. Oke. Jadi itu tadi kalau panjangan jadi pengurus ranting, anak 7 orang, siji kok dilepang, apakah sampai itu dosa enggak? Yang penting diantara 71 yang nyeleweng tadi, yang lainnya tetap gitu, baik, tapi tetap dijaga komunikasi yang baik gitu. Ojo membenci sampean, jangan melengos gitu, jangan mendengki, tidak boleh gitu. Apalagi sombong jangan, karena Allah dalam Al-Quran itu sekali prinsip itu. Saya menjelaskan ini tidak ada prinsip sombong, tapi saya menjelaskan Al-Quran gitu. Tapi semuanya sampean harus mengambil langkah sikap yang terbaik gitu. Sebab dengki itu mengikis habis semua kebaikan kita. Rasul bilang, al-hasatu ya'kul hasanah kama ya'kulul mal-khatab. Kedengkian kamu itu pada seseorang akan mengikis habis semua kebaikan kamu. Sombong juga begitu. Rasul bilang, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kibrin. Kau tidak akan diizinkan masuk surga ketika dalam hati dan pikiranmu ada kesombongan walau seberat debu. Walau seberat debu. Yang kedua, ini persoalan fikih. Jadi memang di majelis takjim itu kalau kita sholat dibaca pelan. Alhamdulillah baca pelan, Bismillah pelan. Gitu. Doa tahu dulu, Bismillah. Sampean Bismillahnya keras juga boleh, pelan juga boleh. Ya. Gitu. Jadi itu fikih, itu akan lebih baik dan dibaca. Dan insya Allah di masjid ini akan diadakan kajian-kajian takjim. Kalau sudah persoalan maksa fikih itu Bapak Ibu, orang Muhammadiyah itu harus semakin terbuka. Dan memilih yang terbaik, membeli yang terbaik. Yang kami tanyakan makmumnya, Ustaz. Makmumnya ini apa setiap kali kita Fatihah, tiap rakaat kita terus baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim? Oke, ya. Jadi ketika kita menjadi seorang makmum, gitu ya. Ya tentu kita setelah rakaat 1, 2, 3, pertama 2, 3 dan seterusnya, kita selalu mengawali itu. Terus begitu. Gitu aja ya. Jadi kita mengambil langkah yang sangat moderat gitu, dan itu memang di majelis takjim juga dijelaskan seperti itu. Oke, udah Bapak? Ada
Cukup Om? Allahu Akbar. Kita tadi bilangin jam 7.15 selesai ya menurut undangannya. Sekarang jam 8.20. Jam 8.20. Mohon maaf udah ya. Saya tadi betul-betul khilaf gitu, karena yang itu namanya manusia. Kadang orang itu kalau sudah, saya tadi juga istri saya mendoakan apa? Moga-moga tidak batuk. Semalam batuk, saya ke dokter sudah. Nah ini alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak diduga saya tadi betul, hanya sekitar kurang lebih 10 menit, 20 menit. Saya hujan kesini. Allahu Akbar gitu. Tapi saya kata Nabi berdoa. Nabi itu kalau mengajarkan ke kita kalau berdoa dalam safar ini ya, itu Allahumma hawin alina fi safarina hadal birra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alina fi safarina hadal waqi'anna budahu. Hadal waqi'anna budahu. Entah jadi ini sahih. Lindungi perjalananku ya Allah. Cepatkan aku sampai pada tujuan. Hanya demi itu. Kayak gitu. Dan itu harus kita baca terus. Thank you, maaf ya, terlambat ya, mengurangi jatah agenda panjenengan hari ini. Moga-moga Allah meridhoi semua amal ibadah kita mudah-mudahan. Moga-moga Allah selalu hadir di sisi kita, mendampingi kita di saat kita akan melaksanakan beragam agenda kehidupan di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana al-arham. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hajji lana min amrina rasyada ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hajji lana min amrina rasyada. Rabbana afrih alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrih alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.